Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Lailil Huda, NIM D73219043, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar auditing pendidikan. Yang pertama ada pengertian audit. Menurut Mulyadi dan Kanakapura Direja, auditing yaitu suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Sedangkan dari tinjauan sudut profesi akuntan publik, auditing yakni pemeriksaan secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan dengan tujuan untuk menentukan apakah keuangan laporan keuangan menyajikan secara wajar dan semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut. Jadi, auditing adalah suatu proses sistematis yang dilakukan seseorang berkompeten dan independen untuk mendapatkan, mengumpulkan, dan mengevaluasi secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, kemudian menyampaikan pendapatnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian yang kedua ada tujuan audit. Adapun beberapa tujuan audit yaitu yang pertama penilaian pengendalian. Tujuannya yaitu untuk menentukan apakah pengendalian yang ada telah memadai dan terbukti efektif serta mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Dan yang kedua, penilaian kinerja. Penilaian ini tujuannya yaitu untuk sumber informasi bagi manajemen dalam meningkatkan kinerja organisasi. Kemudian yang ketiga yaitu membantu manajemen. Dalam hal ini, hasil audit diarahkan untuk kepentingan manajemen dalam performasinya, dan hasil tersebut merupakan rekomendasi atas perbaikan yang diperlukan oleh pihak manajemen. Kemudian yang ketiga yaitu manfaat audit. Adapun manfaat audit yaitu yang pertama bagi lembaga pendidikan. Manfaatnya yaitu agar kualitas pendidikan semakin baik dan sesuai dengan harapan stakeholder pendidikan. Sebab auditinglah sebagai salah satu fungsi evaluasi dan penjaminan mutu yang memberikan informasi akurat, apa adanya dan faktual. Yang kedua, bagi pihak yang diaudit. Manfaatnya yaitu dapat menambah kredibilitas laporan keuangan, sehingga laporan tersebut dapat dipercaya, dan juga dapat meningkatkan mutu pendidikan serta menyingkap kesalahan atau penyimpangan moneter dalam catatan keuangan. Kemudian yang keempat ada sasaran auditing. Sasaran auditing yaitu kegiatan atau program dalam suatu lembaga yang perlu perbaikan atau peningkatan, baik dari segi ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Adapun pengertian dari efisiensi tersebut yakni kemampuan menggunakan sumber daya pendidikan yang terbatas untuk memperoleh hasil pendidikan yang maksimal. Sedangkan efektivitas adalah ketetapan program atau kegiatan pendidikan dengan tujuan yang hendak dicapai. Sekian, terima kasih dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.